Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aida Ramawati. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang karakter lab dan pembelajaran sosial emosional. Dalam pendidikan era modern saat ini, tentunya pengembangan karakter dan keterampilan sosial emosional merupakan salah satu aspek penting selain dalam pencapaian akademik siswa. Di sini, karakter lab berfokus pada penelitian dan praktik dalam membentuk karakter siswa. Sementara sosial emosional itu membantu mereka dalam mengelola emosi, membangun hubungan, dan mengambil keputusan yang bijak. Dalam pembelajaran informatika sendiri, keterampilan ini tidak kalah penting karena pembelajaran itu tidak hanya mencakup aspek teknis dalam akademis seperti pemrograman ataupun yang lainnya, tetapi juga dalam pembelajaran itu juga memerlukan yang namanya kerjasama tim, kreativitas, dan pemecahan masalah. Ini karakter lab dan sosial emosional dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih komprehensif dan bermakna bagi siswa sendiri. Ya, adalah konsep karakter lab. Di sini, karakter lab sendiri merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk mempromosikan pengembangan karakter berdasarkan penelitian psikologi dan pendidikan. Untuk fokus utamanya itu sendiri ada 9. Yang pertama adalah ketekunan, yang merupakan kemampuan untuk tetap bertahan dalam menghadapi tantangan meskipun ada kegagalan ataupun hambatan. Yang kedua adalah rasa ingin tahu, di mana eh, hal ini berkaitan dengan keinginan untuk mempelajari hal-hal baru yang mendorong eksplorasi dan pengembangan pengetahuan. Selanjutnya adalah rasa syukur, di mana kemampuan ini bertujuan untuk menghargai dan mengapresiasi hal-hal baik yang ada dalam hidup, yang berdampak pada kesejahteraan emosional. Yang keempat ada pola pikir berkembang, yang merupakan keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Dan yang kelima, ada optimis, yang merupakan pandangan positif terhadap masa depan yang bertujuan untuk mendorong siswa untuk tetap percaya diri meskipun menghadapi kesulitan. Dan yang keenam itu adalah tujuan hidup. Tujuan hidup di sini memiliki makna diartikan untuk memberi motivasi untuk mencapai tujuan yang besar. Selanjutnya ada pengendalian diri, yaitu kemampuan untuk menahan dorongan atau emosi yang tidak tepat dalam situasi tertentu. Dan yang kedelapan ada kecerdasan sosial emosional, yang merupakan kemampuan untuk mengelola emosi sendiri dan memahami serta berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Sedangkan yang terakhir ada antusiasme, yang merupakan energi dan semangat yang tinggi dalam menghadapi tugas-tugas ataupun tantangan dalam hidup. Pembelajaran sosial emosional adalah pendekatan pendidikan yang menitik beratkan pada 5 kompetensi utama, seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tujuan dari pembelajaran sosial emosional sendiri adalah untuk membantu siswa dalam memahami dan mengelola emosi mereka, serta membangun hubungan yang sehat dan mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Implementasi sosial emosional dalam bidang pendidikan dapat
Saya contohkan sebagai berikut. Salah satunya pada poin kesadaran diri adalah dengan mengajarkan siswa untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri mereka. Dalam bidang informatika sendiri, termasuk dalam konteks memahami pemahaman konsep-konsep informatika yang mereka pelajari. Dalam poin pengelolaan diri, guru dapat mengejarkan keterampilan untuk mengatur emosi dan mengelola waktu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Pada poin ketiga, kesadaran sosial dapat diimplementasikan dengan menumbuhkan kesadaran akan perasaan orang lain, pentingnya dalam kolaborasi dan etika digital dalam dunia teknologi. Dan yang keempat, pada poin keterampilan relasi, pembelajaran ini membantu siswa mengembangkan keterampilan untuk bekerja sama dalam tim. Poin kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu dengan mengajarkan siswa untuk membuat keputusan yang baik, termasuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dalam dunia digital. Selanjutnya ada hubungan karakter lab dan sosial emosional. Di sini ada 3 poin yang saya paparkan. Yang pertama adalah karakter positif dan keterampilan sosial emosional, di mana karakter lab sendiri itu berfokus pada pengembangan karakter positif seperti ketekunan, rasa ingin tahu, kontrol diri, dan semangat. Karakter-karakter ini sangat penting untuk memperkuat keterampilan sosial dan emosional yang diajarkan dalam pembelajaran sosial emosional itu sendiri. Dua adalah pola pikir berkembang, di mana dalam pembelajaran sosial emosional, siswa diajarkan untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar yang sejalan dengan pendekatan karakter lab sendiri dalam mengatasi kesulitan dengan tekad dan ketekunan. Penerapan grow mindset dalam konteks pembelajaran informatika sendiri dapat membantu siswa memahami bahwa pemrograman atau pengembangan aplikasi adalah keterampilan yang bisa diperoleh melalui praktik yang dikerjakan atau dipelajari secara terus-menerus, meskipun mungkin awalnya mereka mengalami kesulitan. Pada poin ketiga, ada pengelolaan emosi dan hubungan sosial. Dalam pendidikan sosial emosional, menekankan pentingnya pengelolaan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara dalam karakter lab sendiri, itu mengembangkan karakter yang mendukung hal tersebut seperti kontrol diri dan empati. Di sini misalnya karakter yang berfokus pada self-control yang sangat penting contohnya dalam pembelajaran informatika sendiri, misalnya pada pembelajaran pemrograman atau menyelesaikan tugas yang berbasis teknologi, di mana seringkali siswa menghadapi kebingungan ataupun frustasi. Di sini diharapkan dengan karakter sosial ataupun karakter sosial emosional yang kuat, siswa dapat mengelola emosi mereka dengan baik, menjaga fokus, dan tetap bekerja secara efisien meskipun menghadapi rintangan. Selanjutnya adalah tantangan dalam implementasi karakter lab dan pembelajaran sosial emosional. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Yang kedua adalah kurangnya waktu dan prioritas dalam kurikulum. Dan yang ketiga adalah perubahan mindset dan kebiasaan. Selanjutnya adalah bahan pendukung yang dapat digunakan.
Nah, yang pertama ada materi pembelajaran dan modul sosial emosional. Yang kedua merupakan sumber daya digital. Dan yang ketiga adalah kolaborasi dengan organisasi dan lembaga eksternal. Di sini karakter lab sendiri eh, menyediakan berbagai program yang bertujuan membangun karakter pada siswa, seperti karakter playbook yang memberikan strategi pembelajaran siap pakai untuk mengintegrasikan pengembangan karakter dan pembelajaran sehari-hari. Kesimpulan dari pemaparan ini adalah karakter lab dan pembelajaran sosial emosional saling melengkapi dalam pendidikan. Karakter lab membangun ketekunan, kreativitas, dan kolaborasi. Sementara pembelajaran sosial emosional mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan pengambilan keputusan. Integrasi keduanya tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis siswa, tetapi juga membentuk individu yang seimbang, mampu bekerja dalam tim, dan mengelola emosi, serta memiliki kecerdasan emosi yang dibutuhkan di dunia teknologi modern. Dan pemaparan materi yang dapat saya berikan mungkin akan banyak ada kurang ataupun salah-salah kata, sehingga saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.